Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Kali ini kita akan membahas tentang kerugian negara. Kasus korupsi, kerugian negara. Ini ngeri sedap topiknya nih. Di samping saya kebetulan ada tokoh yang spesial ya kan. Sebenarnya kawan lama tapi sudah tak bercua, tapi sekarang beliau mengurusi soal atau mengamati soal anggaran negara ini luar biasa nih, yaitu Bang Iskandar Sitorus. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Bang Iskandar? Alhamdulillah baik-baik aja. Sehat ya? Masih Ya. sehat. Ya, pemirsa Ratas TV, Bang Iskandar Sitorus ini adalah Sekjen Indonesia Sekjen Indonesia Audit Watch ya kan, IAW ya. Mungkin publik sudah kenal juga ya. Nah, Bang Iskandar, ini kita menarik nih. Saya ingin tanya tentang kerugian negara dalam kasus korupsi ya, di kejaksaan maupun di KPK. Menurut Anda sejauh mana penanganan kasus-kasus kerugian negara bidang korupsi di dua lembaga tersebut? Nah, terima kasih untuk teman-teman Ratas. Ya. Terima kasih pemirsa. Prinsip-prinsip keuangan negara itu sebenarnya dimulai dari perencanaan, lalu penggunaan, lantas ada pengawasan. Nah, kami lebih concern pada pengawasannya. Ya. Nah, pengawasan ini sesungguhnya dilakukan secara pihak-pihak yang intern. Ya. Itu biasa dikenal istilah Satuan Pemeriksa Intern atau SPI, Ya. dan atau pihak-pihak lain yang ditentukan oleh perundang-undangan. Ya. Kalau di Indonesia saat ini yang level perundang-undangan itu sesungguhnya baru Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi dalam perjalanannya kan ini ada sekat-sekat, ada persoalan-persoalan yang memang secara politis bisa membuat fungsi-fungsi ini tidak berjalan. Ya. Sehingga akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir, hubungan yang tidak baik antara BPK dan berbagai institusi terlihat pada kasus-kasus korupsi yang dihitung kerugiannya oleh negara. Negara skopnya sekarang dipakai di Kejaksaan Agung itu hanya khusus BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, bukan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sebenarnya esensi persoalan yang nanti bisa berefek ke depan. Berefek seperti ini. Kalau pengawas itu ngeliat-liat, memperhatikan. Tapi kalau pemeriksa, dia lebih detail. Itu dua definisi itu sebenarnya sudah berbeda. Tetapi kecenderungannya hanya aparat Kejaksaan Agung yang lebih dominan menggunakan fungsi-fungsi dari BPK. Padahal BPK itu setara adalah bagian dari pemerintah. Pada fase yang berbeda, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu masih lebih dominan digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di KPK. Nah ini dua hal yang nanti bisa menunjukkan dan membuat perbedaan. Ada lembaga yang wah dalam penanganan korupsi dan ada yang tidak wah. Yang jadi masalah adalah sekarang lahir lagi instrumen baru di level Mabes Polri, yaitu Kortas itu ya. Nanti kita akan lihat mereka akan pakai siapa. Ini menjadi polemik juga. Kenapa kami sebut polemik? Begini dia Mas Agus. 5 tahun terakhir Kejaksaan Agung tuh gencar menangani korupsi. Kalau orang yang melihatnya secara dangkal itu wah. Wah, nggak ada yang mengatakan tidak wah kinerja Kejaksaan Agung itu. Tetapi bagi orang yang memahami metodologi audit itu cemen. Artinya masih ada keraguan menurut Anda. Betul. Jadi kenapa kami sebut keraguan seperti ini ya? Yang lebih teranyar dan masih hangat diingatan publik adalah satu kasus besar tentang BTS di Kominfo atau Komdigi sekarang. Itu waktu itu diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Lalu ada cawe-cawe, ada uang ngalir, uang suap dan lain-lain untuk tutup mulut. Lantas dia disidik, lalu dituntut, lantas kemudian dihitung kerugian negaranya. BPKP menyebut kerugian negara 8 triliun. Nilai proyek 10 triliun. Kalau orang yang paham dengan audit, ini kayak nggak mungkin. Lantas kami teliti dan lain-lain cermati. Kalau ini diyakini publik
diyakini oleh institusi Kejaksaan Agung menjadi suatu kebenaran atau nilai faktual, maka ini adalah kasus terbesar di Republik korupsi. Karena pencuriannya sampai 80%. Ya. Karena kan itu 10 triliun tapi disebut kerugian negara 8 triliun. Artinya 80% nilai pencurian atau nilai korupsi di sana. Faktanya ketika kami menyebut, kami ragu dengan hasil penghitungan kerugian, hasil penghitungan BPKP, bukan kerugian ya. Penghitungan mereka, karena kami tahu itu bukan urusan BPKP. Dia hanya ngawas kok, dia SPI, Satuan Pemeriksa Intern yang bagian dari pemerintah. Lantas, ketika teman-teman wartawan nanya, kira-kira berapa kerugiannya gitu ya. Hitungan kami 2,5 triliun. Wow, dari 8, triliun itu? Ya. Faktanya sekarang, fakta persidangan, putusan yang sudah mereka kasasi sekalipun, angkanya nggak sampai 2,5 triliun. Pertanyaannya, lalu kemana selisihnya sekitar 6 triliun itu? Ini yang jadi masalah. Berarti kan ada angka error 5,5 triliun. Ya. Kalau auditor yang baik, kalau itu dilakukan audit dengan baik, bukan dengan cara pengawasan, maka tidak akan seperti itu angka errornya. Ini IAW sudah melakukan pengkajian dan pencermatan ya, mengkaji sudah secara dalam ya. Kami kaji dan ini berulang-ulang. Ini kurang lebih perulangan kami sudah pernah hitung kerugian negara pada kasus Bank Senturi. Ya. Mislak semua kok itu. Ya. Nah, pada kasus BTS ini kami jadi belajar. Tetapi ada moral yang berbeda gitu ya. Karena begini, kalau terus kita pojokkan penghitungan pengawasan dari BPKP, ini kan berdampak kepada penyidikan. Ya. Kita juga rugi ketika menyatakan hal yang sesungguhnya pada saat proses hukum. Takutnya yang dituduh koruptor menjadi lepas. Ya. Namun di akhir tahun, catatan akhir tahun pada kinerja Jaksa Agung yang sekarang, kami mau sampaikan dan berprediksi bahwa tidak jauh hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP pada kasus BTS di kasus Timah sekarang. Ya. Kami juga berasumsi bahwa hal yang irasional menghitung kerugian negara 300T pada kasus Timah. Ya. Kami tidak yakin dengan hitungan BPKP. Berapa yang IAW hitung kerugiannya kalau bukan 300 triliun? Hitungan kami paling tinggi itu di angka 10%. Wow. Berarti 30 triliun kurang lebih, betul? Kurang lebih. Nah, untuk membuktikannya, nanti kita lihat putusan pengadilan yang inkrah, jangan inkrah, di pengadilan tingkat pertama pun, kelihatan nanti bagaimana para tersangka dihukum, dan pengembaliannya itu berapa, kita bisa hitung. Ya. Bang, ini menarik. Ya. Jadi, bagaimana mungkin bisa angka kerugian negara yang sudah dihitung oleh BBK atau diumumkan oleh Kejaksaan Agung katakanlah tadi kan, itu bisa jauh banget, selisihnya 5,5 triliun. Ini pertanggungjawaban ke publik seperti apa? Bagaimana nih gitu kan? Nah ini dia Mas Agus. Pertanyaan yang paling prinsip sesungguhnya, ini audit atau bukan? Ya. Kalau menurut kami ini bukan audit. Ini pengawasan semata kok. Ya. Beda definisi pengawasan dengan audit. Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya di dalam beberapa kasus yang disebut BPKP menjadi kerugian negara tidak terbukti kok. Ya. Itu. Baru yang ketiga, metodologi penghitungan yang dilakukan oleh BPKP itu tidak sesuai dengan standar audit yang berlaku secara umum. Ya. Nah, jadi kita mau sebut bahwa hal-hal seperti ini sebaiknya di akhir tahun ini menjadi cermatan institusi negara. Baik itu di tingkat kementerian, baik itu di tingkat aparatur hukum, baik itu di tingkat legislatif, supaya ini menjadi cermatan bahwa ada yang harus diperbaiki dalam mekanisme penindakan korupsi di Indonesia, yaitu utamanya adalah penghitungan kerugian negara yang akan ditetapkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ya. Ya. Oke, ini dua kasus itu sudah cukup besar ya, luar biasa. Nah, mungkin ada kasus yang lain selain BTS dan Timah, Bang, yang menurut IAW cermati gitu kan? Nah, mari kita lihat kasus yang seperti kasus penggunaan lahan hutan oleh pihak swasta
yang tidak berbasis pada regulasi berbentuk HGU ya. Itu kasus perusahaan Duta Palma seperti perkebunan sawit. Coba kita lihat bagaimana Kejaksaan Agung sudah 3 kali mempublikasi melakukan penyitaan. Tayang terus ratusan M. Pertanyaan publik, sesungguhnya berapa kerugian negara itu? Nah, itu sedemikian. Malah yang kemarin dipajang gitu ya. Dipajang. 200 miliar kalau salah itu. Nah, tetapi ternyata hitungannya kan tidak seperti itu, maka diulang lagi gitu ya. Lantas yang kita ingin tahu adalah sesungguhnya berapa kerugian yang ansih ketika dituntut dan faktanya itu enggak yang diputuskan oleh hakim. Ini unik. Kalau menurut hemat kami, yang terjadi itu begini Mas Agus. Penyidik melampirkan datanya, maka BPK hanya mempelajari data itu. Ini mulai kelihatan pada kasus yang terjadi Tom Lembong. Lihat bagaimana format berita acara keahlian itu sama antara saksi ahli A dan saksi ahli B. Artinya ada satu orang atau satu pintu yang mengelola, tapi si saksi ahli yang tinggal tanda tangan. Ini adalah gejala-gejala buruk. Kalau menurut kami, penegakan hukum yang dilakukan tidak cara-cara beradab berkeadilan, itu sama biadabnya dengan pelaku korupsi. Gitu dia. Jadi, karena efeknya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Prediksi kita, hal-hal seperti ini akan dilakukan kajian lebih mendalam oleh Jaksa Agung yang berikutnya kok. Prediksi kami di situ. Kami yakin bahwa Jaksa Agung berikutnya tidak akan mau terperosok pada persoalan yang salah. Sekarang pertanyaan saya, menurut Anda sejauh mana penanganan penegakan hukum ini akan terrealisasi dengan baik? Kalau cuma Erwin West kasus timah berdiri di situ gitu loh. Kan menurut Anda kan pasti kan ada. Mungkin apakah Anda mendesak Pak Prabowo sebagai presiden untuk memerintahkan kepada alat penegak hukum, Jaksa Agung, KPK atau yang lain untuk mengungkap itu semua gitu kan, termasuk kasus Kominfo, BTS itu. Anda yakin banget Jaksa Agung berikutnya, artinya Jaksa Agung akan diganti, Bang. Jadi begini Mas Agus, persoalan diganti tidak diganti itu hak prerogatif presiden. Tetapi publik mempunyai nawa, mempunyai pemikiran, mempunyai kajian bahwa ada yang buruk terhadap posisi penegakan hukum jika produknya seperti ini. Coba dari pejabat negara kita yang bertahan siapa? Cuman penegak hukum Kejaksaan Agung, penegak hukum kepolisian. Coba artinya apa? Publik melihat penegakan hukum seperti apa gitu. Soal KPK sebelum juga, Bang. Nah kan sementara kan sudah dipilih, tinggal proses toh. Nah berarti artinya kalau begitu Anda ingin mengatakan bahwa kinerja Jaksa Agung di bawah Burhanuddin itu Anda kasih rapat berapa? Kalau gini Mas Agus, makanya kami sebut kalau kita masuk ke esensi secara detail mendalam itu mungkin orang-orang cerdas yang paham mungkin sebagian besar pemirsa ratas paham itu. Tetapi secara umum ini pembentukan opini luar biasa. Seakan-akan bahwa ada kerugian negara yang sudah benar 300 triliun. Yang kita takut kasus BTS. Hitungan 8 triliun, pengadilan menetapkan tidak 8 kok. 2 poin sekian kok. Nah, apakah kita mau terjebak lagi? Di awal kita sepakat untuk membongkar korupsi timah, tapi caranya jangan cara yang tidak benar gitu. Kita tidak ingin itu juga terjadi. Fakta, unik kasus kasus korupsi timah. Masa hanya sebatas Harvey Muiz pelakunya? Aneh kan? Terus apa kita berharap bahwa Harvey Muiz bisa ganti 300 triliun? Dia hanya dihukum 250 miliar kok. Bagaimana itu? Betul. Ya artinya dalam hal ini masih ada invisible hand yang tersentuh. Kami yakin Mas Agus lebih paham. Kami paham itu. Itu menurut Anda siapa aja itu kira-kira itu? Apakah ke pejabat atau barangkali anggota dewan atau yang lain tuh menurut Kami tetap bersikuku bahwa bos besarnya adalah Jenderal Bintang 4 inisial B. Lantas dia punya operator ke bawahnya. Bentar.
Jenderal Bintang 4 inisial B. Inisial B. Ini masih aktif ya? Kami tidak sebut aktif tidak aktif, dia bintang 4 inisial B. Kalau Anda sebut jenderal berarti masih aktif dong. Nah, kan Kali purnawirawan. Nah, bisa kalau lebih spesifik purnawirawan. Nah, berarti jadi udah nggak aktif berarti. Itu sudah kita sebut 6 bulan lalu. Oke. Bahwa itu belum tersentuh dan operatornya yang ada di atas Harvey Muiz itu belum disentuh. Nah, kalau hanya sekedar Heli Nalim, itu kami sebut dari awal itu keset kaki. Fakta kan demikian. Heli Nalim bukan siapa-siapa. Tetapi menjadi siapa-siapa untuk pembentukan opini. Lihat aja sekarang. Ternyata aliran uang yang hanya ke Harvey Muiz itu 200-an miliar. Tidak signifikan menurut Anda ya? Tidak signifikan. Tapi kan ketika disebut hakim bahwa pemilik Sriwijaya bisa Bos Sriwijaya, Bos Sriwijaya terkonsolidasi sampai 1 triliun, lantas beberapa pihak triliun lain, ya kan? Jadi menurut hitungan kami agak sulit secara rasional meyakini bahwa hitungan BPKP tentang kerugian negara sampai 300 triliun itu seperti demikian. Kami mau menyebut, mari kita tunggu putusan pengadilan. Nggak mungkin 300 triliun. Ya, oke, ini menarik. Pemirsa, ini gayanya Bang Iskandar ini tidak berubah dari dulu. Berapa kali saya suka itu kan. Di zaman beliau dulu jadi direktur lebih kesehatan ya. Ya, Bang Iskandar, saya ingin menanyakan, berarti masih terkait soal tadi, Kasus Timah tadi. Ini menarik karena publik juga menunggu. Dan kita tahu bahwa komitmen Presiden terpilih ya, Presiden Prabowo ya sekarang, itu sangat getol yang sangat kejar ingin memberantas korupsi kan itu. Karena di awal beliau dilantik sudah menyatakan itu sangat tegas. Nah, sekarang jadi begini dia Mas Agus. Kalau kita lihat ke Pak Prabowo hari ini, Presiden Prabowo ini kan transisi dari Pak Jokowi. Kasus ini semua kan di zaman Pak Jokowi. Nah, kalau kami malah melihat perhatian Pak Prabowo ini didukung oleh alam. Jadi Pak Prabowo diuntungkan juga dengan kondisi sekarang bahwa publik akan mendorong kasus ini akan terungkap. Kami yakin bahwa harus ada sekitar minimal 3 orang lagi tersangka besar di kasus di kasus Timah, baru ini full. Baru angka kerugian negara itu bisa terbaca sedemikian rupa. Sederhananya Mas Agus, hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP yang berlandas pada data penyidikan dan penuntutan Kejaksaan Agung, ini sebenarnya mau menyatakan ada pemain besarnya, makanya angkanya 300 triliun. Tetapi ketika hanya pemain kecil yang disentuh, maka angkanya kan kecil. Gitu dia. Makanya kami nggak yakin, karena kami tahu bahwa kalau nggak ditarik para pelaku besarnya, nggak ketemu angka 300 triliun. Lihat nanti angkanya seputar 30 triliun doang itu. Lihat aja nanti bagaimana. Kita hitung para tersangka ini dihukum, pengembalian kerugian negara, 30 triliun. Sudah luar biasa kalau sampai angka 20%, yaitu 60 triliun. Itu hitungan kita. Mari kita menunggu pernyataan kita di ratas ini dengan setelah sidang-sidang nanti. Begitu dia. Iya, luar biasa. Berarti menurut Anda ini kurang lebih ada 3 tersangka lagi harusnya. Minimal itu. Di kasus Timah ini. Betul. Itu orang-orang besar di dalam. Iya. Nah, kalau itu nggak masuk, unik. Contoh lagi Mas Agus. Bagaimana 3 orang kepala dinas SDM jadi tersangka? Ya kan? Tapi gubernurnya nggak gimana? Padahal penanggung jawabnya adalah gubernur. Nggak mungkin nggak tahu dia. Representasi pemerintah pusat bukan kepala dinas, tapi gubernur. Kalau ada kelalaian dan sudah terbukti kepala dinas, masa gubernurnya enggak? Itu satu level. Ada berapa gubernur? Kecenderungannya 2. Nah, itu level pertama. Di atasnya ada pengusaha hitam itu. Nah, pengusaha hitam ini yang penting bagaimana disosor. Bisa disebut maksudnya? Ya, kalau kita pakai istilah ungkapan kecil-kecil aja kan. Ya, inisial R lah kan gitu. R gitu. R ya. Iya, jadi di kasus ini hal-hal seperti itu kalau tidak disentuh sampai kepada jenderal berbintang 4 yang sudah purna itu nggak ketemu angka 300 triliun. Bayangkan ada 3 lapis yang harus mereka sentuh. Ya, artinya pertanyaan saya tadi belum ada jawab. Artinya Pak Prabowo harus berani menegakkan hukum itu gitu. Justru sebelum pun kasus ini kita bahas, Pak Prabowo sudah menentukan yang jadi masalah. Apakah perintah presiden, instruksi presiden dilakukan oleh
bawahannya. Kejaksaan Agung dilakukan enggak? Iya. Jangan nanti kita salahkan Pak Prabowo-nya lagi. Iya. Mending makanya kita intip kinerja dari Jaksa Agung. Tapi kalau Pak Presiden, Pak Prabowo menginstruksikan Jaksa Agung katakanlah untuk menyidik atau menuntaskan secara tuntas dan sampai ke akar-akarnya, kalau nggak dilaksanakan kan bisa diganti Jaksa Agung kan. Harapan kita Pak Prabowo melihat dari tubuh atau postur kasus ini benar atau tidak kinerja Jaksa Agung. Itu saja kan. Ya. Kalau sudah kita paparkan tadi bahwa ada yang belum dilakukan, kalau terus tidak dilakukan, ya berarti kan melawan. Ya. Melawan. Luar biasa. Untuk yang kasus BTS seperti apa? Ya. Apakah sama? Masih ada calon-calon tersangka lain yang notabene? Kalau BTS itu nyaris sempurna yang sudah disentuh. Oke. Sudah sampai kepada level menteri. Kan begitu. Ya. Walau pengusaha ada juga beberapa yang tidak disentuh. Itu perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerasi Indonesia. Ya. Nah, tetapi kita melihat di sana lebih kecil yang tidak disentuh ketimbang pada kasus Timah. Intinya di dua kasus besar ini pun ada dan banyak yang nggak disentuh. Gitu Mas Agus. Ya, luar biasa. Pemirsa, ini bincang-bincang kita sangat menarik. Tapi mungkin Bang Iskandar jangan dimutangkan semua. Biar kan kita bikin episode lagi gitu kan. Yang penting Ratas tetap konsisten jalan di situ. Insya Allah kita. Iya, insya Allah nanti Ratas TV akan terus mencermati dan mengamati perkembangan dua kasus besar yang tadi Kejagung ini, yaitu kasus Timah dan BTS. Ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya, syukur-syukur Bang Iskandar sudah bisa mengetahui tahun tersangka tadi gitu kan. Nah ini publik penuh soalnya gitu kan. Kalian kan bagaimana juga ini sudah akhir tahun ya, dan juga di awal pemerintahan Prabowo ini publik juga berharap gitu kan sejauh mana keseriusan Pak Prabowo dalam menegakkan hukum atau memberantas kasus korupsi kan gitu. Oke, sebelum saya akhiri, Bang Iskandar, ada yang lain mungkin barangkali ada yang belum sampaikan dalam penegakan hukum, menghitung kerugian negara di kasus yang ditangani oleh Kejagung ini barangkali. Gini deh Mas Agus, kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus berkinerja mengembalikan marwahnya. Yang melakukan pemeriksaan itu adalah BPK, bukan BPKP. BPKP itu pengawasan. Nah sekarang kalau ini tidak dijaga oleh BPK, sama saja BPK mempersilahkan dirinya, mempersilahkan marwahnya diinjak-injak. Nah kita tidak suka itu karena undang-undang BPK sudah ada. Harapan kita BPK menjaga marwahnya. Begitu Mas Agus. Luar biasa. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bang Audit Watch. Ya, beliau sangat vokal ya. Dan nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya, dan Bang Iskandar nanti saya mohon tetap terus. Insya Allah. Amin. Pantau kita terus ya. Kalau terus ya. Kita sama-sama. Nah, memang Ratas TV akan juga memberikan hak jawab seandainya ada pihak-pihak yang disebutkan oleh Bang Iskandar tadi itu kan, yang mungkin merasa dituding gitu kan, baik Kejaksaan Agung, KPK atau kepolisian yang lain, kalau ingin melakukan klarifikasi atau bantahan silahkan, tapi mengundang terbuka 24 jam di Ratas TV kan itu kan, ya kan, itu supaya kita cover both chat gitu, supaya berimbang kan itu. Baik, terima kasih. Demikian tadi, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam.